arginto ya, perak atau AgNO3 sehingga bisa dikatakan sebagai argintometri juga. Jadi suatu penetapan kadar yang didasarkan pada pengukuran volume berapa yang dibutuhkan volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk tepat bereaksi untuk terbentuk dia endapan gitu. Nah di sini sebelumnya pasti sudah juga ya, jadi pendahuluan mengenai analisis kuali dan kuanti, di mana kalau kuali berarti ada tidaknya. Nah kebetulan di sini analisis kuanti itu ada dua, ada volumetri dan juga ada gravimetri. Kalau volumetri berarti tadi di mana penetapan suatu kadar analit atau SAT yang didasarkan pada pengukuran volume. Volume apanya? Volume titran gitu ya. Volume titran yang ditambahkan. Jadi bukan SAT itu sendiri yang kita ukur, tapi titran yang digunakan berapa yang dibutuhkan untuk bisa dia tepat bereaksi. Ya, jadi seperti itu. Kalau gravimetri yang diukur itu adalah pengukuran berat atau pengukuran massa SAT-nya setelah terjadi titik akhir. Nah, kalau misalkan volumetri berarti volumenya yang akan diukur. Jadi di sini terlihat bahwa titrasi di sini kemarin sebelumnya saya sudah sempat kita diskusi sebelum adanya wabah atau pandemi COVID-19, kita pernah mendiskusikan pada saat praktikum terkait dengan apa itu titik akhir titrasi, apa itu adalah titik stoikiometri. Jadi kalau stoikiometri berarti di mana tepat bereaksi di mana, jadi titik di mana suatu SAT dan titrannya itu tepat bereaksi, artinya berapa milimol titran dengan milimol dari SAT-nya itu tepat atau stoikiometri dia. Nah itu namanya titik bukan titik akhir titrasi, itu adalah merupakan titik stoikiometri. Tapi kalau titik akhir itu terjadi setelah melewati titik stoikiometri, kan sempat dulu saya sempat beritahukan seperti itu. Nah di sini titrasi di sini yang diperlukan apa kalau titrasi? Ya yang jelas kita membutuhkan yang namanya adalah titran, gitu ya, titran atau pentiter. Di mana titran itu adalah berupa apa? Berupa larutan standar. Ini udah pasti juga sebelumnya oleh Bu Widi atau mungkin Bu Nova sudah sempat menyampaikan, di mana larutan standar ini ada dua, ada yang primer, sekunder, itu juga sudah kita bicarakan pada saat praktikum. Dan di sini larutan standar ini dimasukkan ke dalam, jadi ada buret, anggap aja buretnya ada ini. Jadi di buret itu nanti ditambahkan dengan suatu larutan standar, dan di sini adalah analitnya gitu. Pada saat dia tepat bereaksi, maka kelebihan sedikit saja larutan standar akan menyebabkan terjadinya perubahan. Gitu ya. Perubahannya itu maka kita perlu adanya indikator. Sehingga nanti kita akan membuat untuk penetapan analisis kuantitatifnya itu adalah berapa miligram lautan standar itu sama dengan miligram lautan sampel. Dari sini kita akan tahu milimol sampel berapa. Untuk mendapatkan berapa beratnya berarti dikalikan dengan PM, maka mendapatkan miligram sampel gitu. Jadi titik akhir titrasi itu terjadi setelah terjadinya titik stoikiometri. Titik ekivalen. Nah, gitu. Di mana volumetri itu dibagi 4. Sudah nih kemarin pasti sudah jelaskan. Ada asidi alkali, ada komplekso, ada pengendapan, ada redoks. Yang kita akan bicarakan adalah mengenai titrasi pengendapan, yang mana kebetulan titran yang kita gunakan adalah berupa perak, gitu ya, berupa argento. Sehingga dikatakanlah dia adalah titrasinya berupa argentometri. Karena menggunakan larutan bakunya berupa perak nitrat. Gitu. Ini kemarin juga sudah jelasin apa beda titik ekivalen dengan titik akhir. Di mana titik akhir titrasi, selesai titrasi harus dapat diamati dengan suatu perubahan. Terbentuknya endapan atau terjadi perubahan warna. Biasanya kan akan terjadi perubahan. Perubahan itu bisa berupa apa? Bisa terjadi perubahan warna, bisa terjadi suatu perubahan endapan yang berwarna. Yang dulunya mungkin endapannya warna putih, sekarang jadi endapannya berwarna merah. Nah, itu intinya titik akhir itu harus ada perubahan yang bisa diamati, gitu ya.
Jadi perlu ada suatu indikator di sini untuk mendeteksi terjadinya titik akhir titrasi. Indikator itu apa? Indikator itu merupakan senyawa kompleks organik dalam bentuk asam ataupun basa yang mampu berada dalam keadaan dua macam bentuk warna yang berbeda. Jadi harus ada perubahan. Indikator misalkan dari pada saat dia asam warnanya apa, sedangkan kalau sudah dia berubah pH-nya, maka berubah juga warnanya. Jadi indikator itu harus yang bisa berubah gitu ya, sehingga bisa menentukan kapan dia menjadi titik akhir. Lanjut nih udah ya kemarin apa beda primer sekunder. Kalau primer berarti dia kelarutannya tinggi, dia tidak higroskopis. Jadi berapapun kita bikin, ya segitu benar konsentrasinya, tidak akan berubah. Tapi kalau misalkan baku sekunder, berarti dia higroskopis gitu ya. Dia akan berubah kadarnya karena dia mungkin sangat dipengaruhi kelembapan misalkan, sehingga dia berkurang kadarnya. Atau mungkin dia mudah teroksidasi, atau memang tidak murni, sehingga dia harus dilakukan suatu pembakuan kembali untuk menentukan berapa kadar sebenarnya. Jadi kalau baku primer itu apa? Ada kalium biftalat, ada kalium dikromat, ada bromat, ada natrium karbonat, kalium iodat, dan juga ada asam benzoat. Sedangkan kalau baku sekunder contohnya adalah NaOH. Jadi kalau kita menggunakan standar NaOH itu wajib dibakukan dulu NaOH-nya. Dengan apa? Bisa dengan menggunakan baku primer gitu ya. Nah, pada titrasi pengendapan kita wajib tahu dulu mengenai kelarutan. Artinya karena nanti adalah kita akan membicarakan titik akhir ini akan terjadi bila dia sudah mengalami pengendapan. Kalau nggak ada pengendapan ya bukan berarti tidak merupakan argentometri, sehingga kita harus mempelajari dulu terkait dengan kelarutan gitu ya. Pada saat kapan terjadi yang namanya adalah proses pengendapan, itu nanti kita pelajari di sini juga. Jadi kelarutan itu apa? Kelarutan adalah sejumlah massa atau zat terlarut gitu ya. Saya off dulu dah. Adalah sejumlah massa atau zat terlarut dalam 100 ml larutan. Tanpa dinyatakan lain, pelarutnya itu adalah air. Jadi, kelarutan itu merupakan sejumlah zat yang terlarut dalam 100 ml larutan. Tanpa dinyatakan lain, berarti pelarutnya itu berupa air. Nah, larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang tepat berada dalam kesetimbangan antara larutan dan pengendapan. Jadi dia larutan jenuh itu kalau dia jadi suatu keadaan di mana dia berada pada kesetimbangan larut dan juga pengendapan. Jadi kalau misalkan kita sudah melampaui yang namanya larutan jenuh, maka baru terjadi yang namanya proses pengendapan. Kalau misalkan tidak terlampaui dia larutan jenuh itu, maka tidak akan terbentuk dia pengendapan, masih dia berupa larutan gitu. Dia namanya ada larutan lewat jenuh nanti. Kalau lewat jenuh ya berarti pasti sudah berupa endapan dia. Jadi larutan jenuh dapat dicapai dengan penambahan zat ke dalam pelarut. Tadi kan kelarutan adalah suatu di mana sejumlah massa atau zat yang terlarut dalam 100 ml pelarut. Ya, kalau nggak dinyatakan lain, ia adalah berupa air, kan begitu ya. Nah, gimana caranya agar bisa mencapai larutan jenuh? Ya terus diteruskan saja, ditambahkan aja terus zat gitu ya ke dalam pelarut secara terus-menerus hingga zat tersebut tidak melarut lagi, atau dengan cara menaikkan konsentrasi ion-ion tertentu hingga terbentuk endapan. Kalau sudah membentuk endapan, berarti sudah lewat jenuh dia, sudah lewat dia jenuhnya gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan apa? Ada suhu, ada sifat pelarutnya, ada ion sejenis, ada aktivitas ion, ada pH, hidrolisis, ada hidroksida logam, maupun pembentukan senyawa kompleks. Jadi, senyawa kompleks itu juga akan mempengaruhi kelarutan. Nah, berdasarkan pada pembentukan endapan yang terjadi, jadi titrasi pengendapan itu apa? Titrasi pengendapan merupakan titrasi yang didasarkan pada pembentukan endapan yang terjadi antara titran dan titer. Ya, titran ya ini adalah titernya di sini atau zat analitnya, sedangkan titrannya itu adalah berupa AgNO3. Jadi ini adalah AgNO3, titrannya yang berupa AgNO3. Jadi akan terbentuk yang namanya adalah reaksi endapan tadi.
Titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna endapan, ya. Jadi kalau perak gitu ya, direaksikan dengan sesuatu halida, pasti dia akan terbentuk endapan yang berwarna putih gitu. Tapi di suatu ketika nanti karena dia sudah tepat bereaksi dengan zatnya, maka Ag itu akan bereaksi dengan indikatornya nanti gitu. Dia akan berubah warnanya, warna endapannya. Karena kenapa dia berubah warna endapan? Karena dia sudah tidak lagi bereaksi dengan zatnya, tapi bereaksi dengan indikatornya. Ya, nanti saya jelasin lagi lebih jelas. Jadi intinya titrasi pengendapan itu titrasi yang didasarkan pada pembentukan endapan antara apa? Antara titrannya yaitu AgNO3 dengan zat atau analitnya gitu ya. Di mana titik akhirnya itu ditandai dengan adanya perubahan warna. Perubahan warna apa? Perubahan warna endapan gitu. Jadi kalau sudah terjadi perubahan warna endapan, berarti sudah terjadi titik akhir titrasi. Artinya sudah mencapai titik ekivalen ini. Sehingga kelebihan sedikit aja pentiternya atau titrannya ini, AgNO3-nya lebih sedikit, masuk ke sini lebih sedikit, maka dia akan muncul terjadi perubahan warna endapan tadi. Nah, di mana titrasi pengendapan itu paling sering digunakan untuk apa? Untuk menetapkan kadar halogen atau golongan 7A. Jadi ada fluorida, ada klorida, ada bromida, iodida, dan juga ada cyanida. Jadi golongan 7A itu biasanya digunakan untuk ditetapkan penggunaan, ditetapkan kadarnya itu dengan menggunakan titrasi pengendapan gitu. Jadi kadang-kadang karena dia tadi titrannya berupa AgNO3 maka dikatakan dia argentometri. Dan bisa juga dikatakan sebagai titrasi halogen karena biasanya memang digunakan untuk penetapan kadar halogen gitu. Halogen itu apa? Golongan 7A, klorida, bromida, iodida, ataupun cyanida. Nah, bagaimana sih prinsip dari argento atau titrasi pengendapan ini? Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah, tadi udah ya ada berkali-kali nih, terjadinya atau pembentukan endapan yang tidak larut dari hasil reaksi antara titran itu tadi adalah AgNO3 dengan analitnya atau zatnya, di mana endapan yang terbentuk tidak dipisahkan dari sistem. Endapan yang terbentuk bersifat irreversible, jadi dia tidak bisa lagi melarut gitu ya. Jadi sekali dia terbentuk endapan, maka tetap dia akan terbentuk endapan, tidak akan dia mengalami yang namanya perubahan kembali melarut gitu. Jadi titik titrasi tercapai bila semua bagian analit sudah membentuk endapan. Tadi titrannya menggunakan apa? Perak nitrat atau AgNO3. Metode umum atau titrasi pengendapan itu merupakan metode umum yang digunakan untuk penetapan kadar halogenida. Itu juga bisa. Kenapa? Karena senyawa-senyawa tersebut, senyawa-senyawa yang digunakan untuk senyawa-senyawa yang ditetapkan senyawa halogen. Ya. Pada suasana apa, Bu? Tergantung. Kadang harus asam, kadang harus basa. Tergantung sekarang metode yang kita gunakan. Metode argento yang mana yang kita gunakan. Gitu. Jadi prinsipnya intinya adalah titrasi pengendapan itu adalah suatu penetapan kadar yang didasarkan pada pembentukan endapan dari apa? Dari hasil reaksi antara titrannya berupa AgNO3 dengan analitnya atau zat biasanya berupa adalah senyawa halogen ya, ada klorida, bromida, iodida, dan juga cyanida, di mana titik akhir itu ditandai dengan terjadinya perubahan warna endapan. Syarat titrasi pengendapan. Nah, ini syaratnya. Ada beberapa, jadi syarat titrasi pengendapan yang pertama, dia harus bereaksi cepat dan sempurna. Kalau misalkan dia terbentuk endapan, tapi dia agak lambat membentuk endapannya, agak susah untuk digunakan titrasi pengendapan. Gitu. Jadi harusnya endapan itu terbentuk secara cepat dan sempurna. Ini bisa digunakan titrasi pengendapan. Lalu yang kedua, hasil reaksi mempunyai KSP yang kecil. KSP itu merupakan hasil kali kelarutan. Nah, tadi kelarutan, kenapa kita ngomongin kelarutan? Di mana sesuatu itu baru bisa mengendap bila dia lewat jenuh, gitu ya. Bila dia sudah melewati kejenuhan atau dia melewati hasil kali kelarutan, gitu. Jadi KSP-nya itu makanya harus kecil. Kalau KSP-nya besar, maka dia butuh banyak
konsentrasi, butuh banyak titran gitu ya untuk melampaui KSP. KSP itu hasil kali kelihatan. Misalkan kita titrasi pengendapannya kan antara AgNO3 dengan misalnya adalah klorida misalnya. Klorida itu misalkan adalah normal salin misalkan NaCl. Kita ingin menetapkan nih berapa kadar infus NaCl gitu misalnya. Benar nggak NaCl tuh yang diklaim adalah misalkan berapa persen, itu benar nggak segitu, kita pastikan nih dengan menggunakan titrasi pengendapan Argento. Nah, KSP dari hasilnya, kalau misalkan AgNO3 dengan NaCl, maka kalau direaksikan akan terbentuk endapan AgCl kan ya. Jadi Ag plusnya itu akan bereaksi dengan Cl min. Terbentuklah dia AgCl. Nah, KSP AgCl ini harus kecil gitu. Kalau misalkan ternyata nanti hasil reaksinya menghasilkan KSP yang besar, maka itu nggak bisa dilakukan titrasi pengendapan. Kenapa? Karena dia akan butuh banyak Ag gitu untuk bisa melampaui KSP dari hasil reaksi, gitu ya. Jadi saya ulang, KSP-nya itu harus kecil sehingga sedikit aja ditambahin Ag, dia akan bisa melampaui KSP hasil reaksinya nanti gitu. Sehingga KSP itu syaratnya harus kecil KSP dari hasil reaksinya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah indikator yang sesuai untuk deteksi endpoint-nya, itu wajib harus tahu. Tadi kalau untuk menentukan titik akhir titrasi, kalau nggak menemukan indikator yang jelas maka tidak akan bisa terjadi yang namanya kita tidak bisa menentukan titik akhir. Jadi ada 3 syarat untuk titrasi pengendapan. Yang pertama harus cepat dan sempurna reaksinya. Yang kedua hasil reaksinya menghasilkan KSP yang kecil, punya nilai KSP yang kecil. Lalu yang ketiga adalah indikator, itu harus tahu indikatornya apa, dia punya indikator tertentu. Itu. Nah di sini argentometri tadi kan reaksinya itu titrannya berupa AgNO3 ya tadi ya. Di mana berdasarkan terbentuknya endapan, saya contohkan tadi kan berupa Cl nih satnya, analitnya misalkan berupa Cl, ya halogen yang kita ingin tetapkan misalnya berupa klorida, itu NaCl, maka Cl min itu akan dititrasi dengan Ag gitu ya, Cl-nya di bawah satnya, lalu ini di apa namanya buretnya ini mengandung Ag, lalu ini adalah satnya ini adalah berupa Cl. Jadi Ag kalau direaksikan dengan Cl itu akan terbentuk dia namanya AgCl. Nah AgCl ini akan membentuk endapan yang berwarna putih gitu. Dan ini tadi syaratnya reaksinya ini harus cepat sempurna dan memiliki KSP AgCl itu harus kecil gitu ya. Dan nanti indikatornya itu pun juga harus jelas, harus sesuai. Di sini titrasi pengendapan yang paling banyak dipakai adalah argentometri karena hasil kali kelarutan garam perak halida itu kan Ag bisa AgCl, bisa Ag bromid, bisa Ag iodida, bisa Ag cyanida gitu. Jadi kenapa biasanya berupa perak halida ini sering digunakan untuk kenapa halogen ini sering digunakan untuk sering menggunakan titrasi argentometri gitu ya, karena dia akan menghasilkan KSP perak halida yang kecil KSP-nya. Jadi KSP itu kecil, jadi ada KSP-nya AgCl 1,82, KSP AgCN sekian, jadi kecil sekali sehingga nanti sedikit dikasih tambahan Ag maka dia akan melampaui KSP AgCl. Sebelumnya pernah dengar KSP tapi kan ya waktu kimia kelas 3. Gimana cara ngitung KSP? Hasil kali kelarutan berarti kan berapa konsentrasi per reaksi. Jadi misalkan KSP AgCl berarti sama dengan konsentrasi Ag dikali dengan konsentrasi Cl gitu kan. Kalau konsentrasi Ag karena dia kebetulan sama atomnya kan Ag plus Cl min, berarti satu-satu dia muatannya sehingga nggak dipangkatin. Tapi kok misalkan sekarang nanti ionnya ada dua, misalkan contohnya misalnya apa ya yang ionnya 2 gitu ya, misalkan
apa yang 2 ya, CaCl2 gitu misalkan, CaCl2 berarti kan di mana Ca2 plus Cl-nya itu yang 2Cl min gitu. Nah itu nanti ada pemangkatnya. Itu kayaknya sudah diajarkan waktu kimia, waktu SMA. Nah, cara menghitung KSP pernah menghitung nggak, Dek? Pernah, Bu. Nah, pernah, Bu. Jadi tidak sesuatu yang baru ya kalau saya ngomongin KSP ya. Jadi pada saat konsentrasi, misalkan konsentrasi Ag kali dengan konsentrasi klorida itu sama dengan KSP AgCl, maka dia belum terbentuk endapan gitu. Dia tepat jenuh namanya. Tapi pada saat kelarutan atau konsentrasi dari pH dan konsentrasi dari Cl melebihi dari KSP-nya, maka baru terbentuk endapan. Kalau dia kurang dari KSP, maka dia masih dalam bentuk larutan. Kan gitu ya? Jadi, sehingga nanti kalau ditambahin terus Ag, gitu ya, ditambahin terus, konsentrasi kan jadinya melebihi KSP gitu. Sehingga diharapkan KSP itu harus kecil. Kalau KSP-nya tinggi atau besar, maka dia butuh konsentrasi pereaksi atau titran yang tinggi juga. Sehingga nanti nggak bisa cukup dengan burat 50 mili, misalkan burat kan paling besar 50 mili ya. Padahal nggak boleh kalau titrasi itu sampai menggunakan 2 kali pengulangan gitu. Maksudnya sekarang 50 sudah habis 50 mili nih di burat itu. Belum juga dari titik akhir, tambahin lagi itu nggak bisa. Harus satu kali running gitu, sehingga KSP itu harus kecil. Jadi, nah terus sekarang ada jenis-jenis metode Argento. Jadi kalau Argento itu metodenya ada metode Mohr namanya, ada metode Volhat, ada juga metode Fayan. Satu lagi ada Liebig. Jadi ada 4 sebenarnya. Jadi kalau Argento itu metodenya itu maksudnya gimana sih, Bu? Kok metode ada 4? Sama-sama dia titrasi pengendapan, menggunakan AgNO3 juga dengan SAT yang sama, jadi klorida, jadi menggunakan halogen, tapi metodenya aja agak beda gitu. Nah, metode itu ada 4, ada metode Mohr, ada metode Volhat, ada metode Fayan, ada metode Liebig. Liebig itu kekeruhan. Oke, saya jelasin satu-satu dulu. Yang pertama adalah, ini masih Oke, yang ini saya nanti aja saya jelasin. Nah ini, metode Mohr. Metode Mohr, apa itu metode Mohr? Metode Mohr itu merupakan metode langsung. Dulu waktu praktikum, pertama kali kita praktikum, saya pernah menjelaskan titrasi kembali gitu ya. Nah ini titrasi langsung nih namanya metode Mohr. Jadi langsung dititrasi SAT, langsung dititrasi dengan AgNO3. Itu metode langsung, di mana halogen tersebut langsung diendapkan, langsung dititrasi gitu ya dengan AgNO3 sehingga terbentuk endapan dalam suasana. Nah, kalau metode Mohr itu wajib suasananya netral atau sedikit alkali. Tidak boleh nanti dia terlalu asam. Kalau terlalu asam maka tidak akan bisa muncul titik akhir titrasi. Sampai berapa lama pun juga tidak akan muncul kita titik akhir titrasinya. Jadi halogen itu langsung dititrasi dengan AgNO3 dalam suasana netral atau sedikit alkali atau basa. Jadi pH-nya diatur 6,5 sampai dengan 9. Sehingga kalau di praktikum itu wajib ada kertas lakmus atau kertas pH ya. Karena itu pH itu sangat mempengaruhi titrasi gitu. Jadi dipastikan nanti pH-nya itu adalah 6,5 sampai dengan 9. Tidak boleh melebihi itu dan tidak boleh kurang dari itu. Di mana menggunakan indikator yang namanya kalium kromat K2CrO4. Di mana pada titik akhir titrasi, ya, namanya titik akhir berarti kan titik ekivalennya sudah terlampaui nih, artinya bahwa misalnya ada NaCl sebanyak 5 milimol. Berarti dia akan butuh AgNO3 juga 5 milimol gitu ya.
Itu namanya titik ekivalen. Pada saat 5 milimol SAT dititrasi dengan 5 milimol AgNO3, maka itu namanya titik stoikiometri, titik ekivalen. Namun kita kan nggak tahu, belum terlihat ya jelas perubahannya, di mana terbentuk endapannya masih endapan putih gitu ya. Nah, terus apabila dia sudah berubah endapan, warna endapannya itu baru namanya titik akhir. Sehingga nanti pada saat kelebihan sedikit aja AgNO3, jadi kan sudah 5 nih, nanti kelebihan sedikit aja, maka kelebihannya itu akan bereaksi dengan apa? Nggak lagi bereaksi dengan Cl-nya, karena Cl sudah semua berikatan dengan Ag. Itu ya. Jadi dia akan berikatan dengan apa? Dengan indikatornya, dengan kalium kromat tadi. Sehingga terbentuklah yang namanya endapan perak kromat gitu. Perak kromat ini adalah Ag2CrO4 yang warnanya adalah merah gitu ya. Jadi berubahlah dia endapannya dari putih menjadi merah. Kenapa dia merah? Karena perak itu sudah tidak berikatan lagi dengan Cl, karena Cl semua sudah berikatan dengan Ag-nya gitu. Kelebihan Ag akan berikatan dengan indikatornya yang tadi kalium kromat. Terbentuklah yang namanya adalah perak kromat. Warnanya itu dapatnya berwarna merah. Sampai sana ada pertanyaan kah? Jung, Kalian? MRP-nya Cukup udah Belum Ibu. jelas ya? Jelas. Oke. Lanjut, jadi penetapan titik akhir titrasi di mana perubahan warna dari endapan satu adalah perak halogen yang warna putih itu berubah menjadi warna merah pada endapan kedua yaitu perak kromat. Pada saat itulah terjadi titik akhir titrasi. Kalian akan menghentikan titrasinya gitu. Makanya pada saat titrasi itu tidak boleh langsung bior gitu, nggak boleh, harus sedikit-sedikit agar nanti pada saat melampaui titik ekivalen hanya sedikit kelebihannya gitu. Jadi kalau misalkan menurut kalian udah berubah nih pada volume 11,3 ya, mungkin aja pada saat volume 11 itu sudah terjadi titik ekivalen gitu. Jadi pada kelebihan sedikit itu yang kita akhiri titrasinya. Dan ini digunakan untuk penetapan kadar apa? Untuk penetapan kadar klorida dan bromida, tapi tidak untuk iodida maupun sianida. Tidak bisa kalau metode Moore itu menggunakan iodida maupun sianida. Kenapa? Nanti dicek-cek lagi, mungkin di buku Ganjar kalau ada, atau ada yang bisa, mungkin kira-kira kenapa sih kalau kita menetapkan kadar iodida atau sianida itu tidak kita menggunakan metode Moore? Metode Moore itu biasanya digunakan untuk yang klorida dan bromida saja, tapi iodida nggak bisa, ataupun cyanida itu juga nggak bisa. Kira-kira kenapa, Dek? Ada mungkin punya gambaran? Kira-kira? Coba menjawab Ibu. Ya, siapa ini? Dinda, Bu. Dinda. Nah, yang saya baca, kenapa dia tidak bisa untuk iodida dan cyanida? Karena endapan perak iodida dan perak cyanida ketika perak sama cyanida itu jadi endapan perak iocyanat, itu dia akan mengabsorpsi ion kromatnya, Bu, sehingga titik akhirnya bisa kacau. Oke, jadi kalau iodida maupun tiosyanida membentuk dia perak iodida atau perak cyanida, maka akan menyebabkan dia mengabsorpsi ion kromat, ion indikatornya, sehingga nanti jadinya itu menyebabkan perubahan konsentrasi pada perak kromatnya gitu ya. Jadinya mungkin tidak bisa melampaui KSP. Kalau dia nggak bisa melampaui KSP, otomatis endapan merah itu nggak akan muncul dia gitu, sehingga akan mengacaukan titik akhir gitu ya. Oke, Dinda, NIMU berapa, Dek? Din? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Saya mau review dulu. Tunggu sebentar. Saya keluarkan dulu PPT-nya. Saya ulang lagi review nanti hingga sampai di akhir ya. Targetnya kita nanti jam 8:30 sudah selesai karena kalian ada kuliah lagi ya. Kuliah apa, Dek? Halo?
Izin Lalu? dijawab Ibu. Ya. Kuliah praktik pengobatan berbasis bukti, Ibu. Praktikum? Praktik pengobatan berbasis bukti, PBB. Oh, oke. Diampu oleh? Pak Krisna hari ini. Online? Iya, online. Oke. Oke, baik. Tunggu sebentar, saya cari dulu PPT-nya. Ya, jadi saya review cepat. Nanti di akhir semoga jam 8 lewat 10 menit sudah selesai. Sehingga nanti kita buka sesi diskusi tanya jawab saja. Karena juga ada soal hitungan gitu ya, biar belajar untuk penetapan kadarnya. Nah, oke, jadi ini yang merupakan sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Oke, sip. Jadi argentometri. Nah, argentometri itu merupakan ini kenapa ya? Oke. Jadi merupakan bagian dari titrimetri ya. Titrimetri itu atau volumemetri. Jadi penetapan kadar yang didasarkan pada pengukuran volume. Maka disebut dengan volumemetri. Ya, jadi suatu metode yang digunakan untuk penentuan kadar. Jadi untuk analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume titran. Ya, jadi nanti ada sampel yang ditaruh di dalam atau ditempatkan di dalam Erlenmeyer, lalu nanti dia dititrasi karena kan sudah melakukan praktikum titrasi ya. Nah, di situ, pada buret itu dimasukkan titran, nanti pada volume berapa terjadi yang namanya adalah titik akhir titrasi. Nah, dari volume titran itulah kita hitung gitu, berapa konsentrasi dari sampel. Jadi dikatakan dia adalah analisis kuantitatif karena digunakan untuk penetapan kadar yang didasarkan pada pengukuran volume titran yang ditambahkan. Jadi nanti kita tidak mengukur volume dari zat yang akan kita teliti begitu, tapi yang kita hitung adalah volume titran yang ditambahkan untuk mencapai titik akhir titrasi, gitu ya. Nah, titrimetri selain volumemetri juga ada yang namanya adalah gravimetri. Tapi untuk argentometri itu merupakan bagian dari volumemetri, ya. Gravimetri itu adalah bedanya dengan volumemetri. Kalau volumemetri kan volume dari titran yang diukur untuk menetapkan kadar suatu sampel atau zat atau analit ya. Tetapi kalau gravimetri berarti adalah penetapan kadar suatu zat yang didasarkan pada pengukuran gravitasnya ya, berdasarkan dari beratnya, dari massa yang terbentuk. Jadi kalau misalkan tadi terbentuk nanti dia sudah berupa endapan gitu ya, nanti disaring. Disaring, diambil hanya endapannya saja. Nah, endapan ini yang diukur, berapa beratnya, berapa masanya. Ya, itu disebut dengan gravimetri. Tapi kalau argentometri itu merupakan bagian dari volumemetri. Nah, apa yang membedakan argentometri dengan titrimetri yang lain begitu? Jadi ini kan merupakan bagian dari volumetri argento. Nah, apa itu kok bisa dikatakan sebagai argentometri atau titrasi pengendapan begitu? Kenapa dia dikatakan titrasi pengendapan? Nah, ini. Jadi tadi volumetri itu dibagi menjadi 4 golongan ya. Jadi ada titrasi asidi alkalimetri, ada titrasi kompleksometri, ada titrasi pengendapan. Nah, ini yang kita bicarakan hari ini, argentometri dan ada titrasi redox. Kalau asidi alkali dikatakan dia asidimetri berarti titrannya berupa asam. Kalau dia alkalimetri berarti titrannya itu berupa alkali, ya berupa basa dia untuk menetapkan asam. Kalau dia asidimetri berarti titrannya adalah asam untuk menetapkan kadar suatu zat yang bersifat basa gitu. Ya, jadi titrasi asidi alkali. Nah, untuk penentuan titik akhir, kita perlu yang namanya indikator. Kalau titrasi asidi alkali, untuk kita bisa menandai bahwa
Saya berikan gambaran ini adalah zatnya asam. Nah, suasananya masih asam ya, pH-nya di bawah 7. Lalu kita titrasi dengan suatu alkali. Ya, suatu alkali, suatu basa. Apabila dia terjadi titik ekivalen, maka asam dengan basa itu adalah sama jumlahnya. Ya. Indikator itu akan memberikan warna yang berbeda ketika dia berubah dari suasana asam menjadi basa. Artinya, pada saat titik ekivalen kan di mana dia asam dengan basanya itu sama jumlahnya. Tapi nanti diberikan kelebihan sedikit saja alkali, sedikit saja titran yang bersifat basa, maka zat yang ada di dalam Erlenmeyer tadi akan berubah suasananya menjadi basa begitu. Sehingga indikator ini harus bisa dia memiliki warna yang berbeda dari suasana asam menjadi suasana basa gitu. Misalkan fenolftalin misalnya, yang dulunya dia dalam suasana asam dia tidak berwarna, tapi pada saat dalam suasana basa maka dia misalkan berwarna menjadi berwarna merah gitu ya. Jadi pada saat dia terjadi perubahan warna itu menandakan sudah terjadi yang namanya titik akhir titrasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa titik akhir titrasi itu terjadi sesaat setelah titik ekivalen. Ya, titik ekivalen itu adalah titik stoikiometri, di mana asam dengan basa itu sama jumlahnya. Jadi ketika ada basa sedikit, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang lain warnanya. Maka kita akhiri titik akhir itu, gitu. Nah, setelah itu baru kita hitung berapa sih jumlah titran yang kita butuhkan tadi untuk bisa menghasilkan yang namanya suatu titik akhir. Baru kita tetapkan kadar. Nah, itu kalau titrasi asidi alkali. Bagaimana dengan titrasi pengendapan? Nah, berarti kalau pengendapan di sini, kenapa dia dikatakan titrasi pengendapan? Karena dia didasarkan nanti titik akhir titrasinya itu didasarkan pada terbentuknya endapan begitu. Nah, maksudnya gimana, Bu? Jadi nanti perak gitu ya. Jadi kalau titrasi pengendapan ini dikatakan ya titrasi pengendapan karena pada saat melakukan titrasi akan terjadi peristiwa pengendapan yang mana titran yang digunakan adalah berupa perak nitrat AgNO3. Karena menggunakan perak ya, menggunakan Ag, menggunakan argen, maka dikatakan dia adalah argentometri karena titran yang digunakan berupa argento begitu, berupa perak nitrat. Ya, larutan baku yang digunakan perak nitrat. Nah, kalau titrasi pengendapan ini bagaimana peristiwanya, Bu? Nah, ini adalah gambar dari titrasi ya. Tadi sudah saya berikan deskripsinya dari awal pada saat memberikan video. Berarti di sini butuh apa saja pada saat titrasi gitu ya. Kita butuh larutan standar, kita butuh larutan sampel begitu ya. Nanti akan terjadi pada saat larutan standar yang ada pada buret yang disebut dengan titran gitu ya. Mentitrasi sampel yang ada pada Erlenmeyer, maka akan terjadi yang namanya proses pentitrasi sampai terjadi titik ekivalen. Ya, terjadi suatu kejadian stoikiometri di mana larutan standar atau miligrek larutan standar, miligrek ya, milimol gitu ya, miligrek larutan standar itu sama dengan miligrek larutan sampel. Ya. Jadi milimol berbanding dengan ekivalensi dapat dia miligrek kan begitu. Jadi miligrek kalau misalkan ekivalensinya 1:1 maka miligrek sama dengan milimol. Miligrek larutan standar itu sama dengan miligrek larutan sampel. Sehingga kita bisa menentukan milimol sampel berapa. Karena kita tahu milimol sampel berapa, maka kita kalikan dengan bobot molekul sampel, kita dapat miligram sampel. Maka kita bisa menentukan berapa jumlah kadar sampel. Saya ulang. Jadi kita harus mengetahui karena miligrek larutan. Jadi pada saat stoikiometri kan miligrek atau milimol larutan standar ini kan sama dengan larutan sampel. Ya, maka kita hitung dulu nih, yang kita bisa hitung yang mana? Larutan standar yang kita bisa hitung. Kenapa tidak bisa menghitung larutan sampelnya, Bu? Karena kita tidak tahu berapa kadar larutan sampel. Yang kita hitung atau ukur adalah berapa milimol atau berapa miligrek larutan sampel. Berapa miligrek atau milimol larutan standar.
pada saat stoichiometry di mana milimol larutan standar itu sama dengan milimol sampel begitu. Begitu kira-kira ya. Jadi milimol sampel ini nanti bisa dihitung dari milimol standar, di mana milimol standar ini bisa kita hitung dari volume. Berapa volume standar tadi atau volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi? Ya, dikalikan dengan volume, jadi molar ya. Jadi miligrad, jadi nanti dari kita dapat milimol, milimol didapat dari berapa volume dikalikan dengan molaritas atau normalitas ya, normalitas atau molaritas. Nanti coba dicek bagaimana hubungan antara molaritas dengan normalitas. Mungkin ada yang mau menjawab bagaimana hubungan antara normalitas dengan molaritas? Ada? Jadi kalau kita ada yang mau? Atau saya silakan dicari dulu, nanti kita diskusikan pada saat penentuan kadar ya. Saya lanjut aja dulu terkait dengan prinsip dari titrasi pengendapan tadi. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini sudah tadi titik akhir titrasi, bahwa titik akhir titrasi itu di mana titik selesai peristiwa titrasi itu gitu ya. Jadi titik di mana titrasi selesai dilakukan ditandai dengan adanya suatu perubahan gitu ya. Bisa terjadi perubahan endapan, bisa terjadi perubahan warna, bisa terjadi perubahan warna endapan juga bisa ya. Lalu ada perlu indikator tadi untuk menandai terjadinya suatu titik akhir titrasi. Oke, saya lanjutkan ke titrasi pengendapan ya. Ini masih prinsipnya. Ingat nanti ada titrannya itu larutan standar itu ada primer dan sekunder. Nanti akan saya ulas di akhir ya. Saya akan diskusi dengan kalian untuk bisa melihat apakah kalian sudah paham atau tidak mengenai bedanya primer dengan sekunder itu apa. Apa yang disebut dengan baku primer, apa yang disebut dengan baku sekunder, kenapa dia dikatakan baku primer. Kalau dia baku sekunder berarti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kalian juga sudah praktikum. Kita lanjut ke pengendapan. Kenapa bisa terjadi pengendapan? Karena dia sudah melampaui yang namanya KSP. Ya, hasil kali kelarutan. Nah, kita belajar jadi untuk titrasi pengendapan maka kita belajar kelarutan dulu begitu. Kelarutan adalah sejumlah massa zat yang terlarut dalam 100 ml larutan. Tanpa dinyatakan lain, pelarutnya itulah air. Jadi dikatakan dia apa yang maksud dengan kelarutan berarti sejumlah massa yang dilarutkan dalam 100 ml larutan. Pelarutnya itu bila tidak dinyatakan lain maka disebut dengan air. Nah, larutan jenuh adalah larutan yang tepat berada dalam kesetimbangan antara larutan dan pengendapan. Jadi larutan jenuh itu belum tercapai endapan. Baru dia adalah terjadi kesetimbangan antara larutan dengan endapan. Namanya larutan jenuh. Nah, dapat dicapai dengan penambahan zat ke dalam pelarut secara terus-menerus hingga zat tidak melarut lagi. Atau dengan cara menaikkan konsentrasi ion-ion tertentu hingga terbentuk suatu endapan. Ya, jadi misalnya ada suatu zat. Zat itu dilarutkan dengan 100 ml air, dia larut kan. Nah, kalau kita tambahkan terus ya zat tersebut, akan ada suatu keadaan larutan jenuh namanya. Di mana ada kesetimbangan antara dia dalam situasi larut dan mulai mengendap gitu. Nah, pada saat nanti kita tambahkan terus zatnya itu, maka dia akan terjadi larutan lewat jenuh namanya. Ya, jadi dia zatnya terlalu banyak dibandingkan dengan pelarutnya gitu, sehingga terbentuklah yang namanya suatu endapan bila dia melampaui kondisi jenuh gitu. Disebut dengan larutan lewat jenuh. Terbentuklah yang namanya suatu endapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah ada suhu, ada sifat pelarut. Jadi kalau misalkan kita dulu belajar, jadi masing-masing zat itu kelarutannya berbeda-beda di beberapa pelarut kan begitu. Jadi sifat pelarut itu juga mempengaruhi like dissolve like. Kalau zatnya polar maka bisa larut di dalam pelarut yang sifatnya polar. Kalau zatnya non-polar berarti dia akan melarut pada pelarut yang sifatnya non-polar gitu.
Ada juga faktor-faktor yaitu adanya ion, ada penambahan ion, ada pH, kalau dia mengalami hidrolisis juga akan dan juga karena pembentukan senyawa kompleks itu juga akan mempengaruhi kelarutan. Berdasarkan pada pembentukan endapan yang terjadi, jadi titrasi pengendapan ini merupakan titrasi yang didasarkan pada pembentukan endapan yang terjadi antara titran yang berupa AgNO3 ini dengan suatu sampel. Dengan suatu titer. Jadi antara titran dengan titernya. Titran itu adalah berupa larutan baku yaitu AgNO3 dan juga ada titernya. Titernya itu merupakan sampel. Di mana titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna endapan. Jadi pada saat Ag direaksikan dengan sampel misalnya berupa halogen gitu ya, berupa Cl atau klorida, berupa iodida, maka terbentuklah dia suatu endapan. Endapan AgCl, endapan Ag iodida, begitu. Nah, endapan itu berwarna apa? Berwarna putih. Tapi ketika nanti dia sudah terjadi titik ekivalen, artinya saya misalnya Ag yang ada di dalam sampel adalah sebanyak 5 mol. Karena dia ekivalensinya 1:1 berarti artinya ekivalensinya itu 1:1 sehingga bila dia AgCl-nya sampelnya yaitu misalkan berupa NaCl tadi adalah 5 milimol, maka dia akan membutuhkan AgNO3 juga sebanyak 5 milimol untuk terbentuk endapan AgCl yaitu sebanyak 5 milimol. Paham ya? Jadi pada saat peristiwa itu terjadi, itu namanya titik ekivalen begitu. Jadi 5 milimol NaCl dengan 5 milimol AgNO3 terbentuklah 5 milimol AgCl, kan begitu, terbentuk di endapan. Yang berwarna apa? Berwarna putih. Tapi karena NaCl-nya sudah habis tadi, kan cuma hanya 5 mol, 5 milimol. Lalu kita tambahkan lagi sekarang AgNO3, titrasi lagi kelebihannya itu. Dititrasi dengan sedikit demi sedikit tadi kelebihan AgNO3 sedikit saja itu akan bereaksi dengan indikatornya dengan kromat gitu. Sehingga terbentuklah dia berupa perak kromat AgCrO4 gitu. Ya, jadi perak kromat inilah yang akan terbentuk endapan berwarna merah. Jadi pada saat sudah terjadi endapan warna merah, maka diakhiri titik akhir titrasi. Ya, diakhiri titrasinya gitu. Sehingga disebut dengan titik akhir. Ya. Sehingga pada titrasi pengendapan ini jadi dikatakan dia pengendapan ya karena terbentuknya endapan antara titran dengan titer. Maka disebut dengan titrasi pengendapan. Tapi kenapa juga bisa disebut dengan argentometrik? Karena pentiternya itu jadi titrannya gitu ya, titrannya itu adalah berupa perak nitrat ya AgNO3 sehingga disebut dengan argentometri. Ya. Nah, digunakan untuk apa titrasi pengendapan ini? Digunakan untuk penetapan kadar halogen, klorida, bromida, iodida, sianida. Ya, jadi titrasi pengendapan itu merupakan titrasi berdasarkan pada terjadinya atau terbentuknya endapan antara titran dengan titer, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna endapan dan biasanya digunakan untuk penetapan kadar halogen ya, kalau ada klorida, bromida, iodida, dan sianida. Oke. Nah, jadi argentometri di sini tadi ada beberapa macam metode gitu. Ada metode Mohr, ada metode Volhard, ada metode Fayens, ada metode Liebig atau berdasarkan kekeruhan. Tapi prinsipnya sama. Ya. Jadi terbentuknya endapan yang tidak larut. Kenapa bisa terjadi endapan? Ya karena dia sudah melewati titik jenuhnya gitu. Ya, jadi dia kenapa bisa terjadi endapan? Karena dia sudah melampaui KSP. Ya, hasil kali kelarutannya sudah dilampaui sehingga terbentuklah suatu endapan. Nah, endapan yang terbentuk ini tidak bisa dipisah. Jadi terbentuk tidak dipisahkan dari sistem. Jadi endapan yang terbentuk ini bersifat irreversible. Jadi nggak bisa lagi balik dia gitu loh endapannya nggak bisa lagi balik menjadi larutan itu tidak bisa. Ya, jadi dia bersifat irreversible.
Titik akhir titrasi tercapai bila semua bagian analit, kalau tadi saya gambarkan, misalkan di dalam sampel ada NaCl sebanyak 5 milimol, maka, AgNO3 yang dibutuhkan kan 5 milimol, maka nanti terjadilah titik ekivalen di situ. Nah, diberikan sedikit saja AgNO3 dari titrannya, maka akan menyebabkan dia terbentuk endapan perak nitratnya dengan apa? Dengan indikator. Sehingga terbentuk endapan yang berwarna berbeda dengan, warna endapan dari sampelnya gitu, ya. Jadi kalau misalnya Bu, kita pilih indikator nih. Nah, indikatornya itu ternyata membentuk endapan yang sama dengan, endapan dari analitnya. Boleh nggak Bu? Nggak bisa, karena tidak bisa kita nanti menandai kapan terjadi titik akhir titrasi, begitu. Jadi harus dititrasi dengan harus menggunakan indikator, yang mana indikatornya ini nanti dia membentuk, endapan dengan titran yang mana menghasilkan warna endapan yang berbeda gitu, dengan, titran dengan sampelnya, begitu ya. Oke, seperti itu. Tunggu sebentar, kita lanjutkan lagi sekarang. Di mana, untuk literasi pengendapan ini itu menggunakan suasana tertentu, tergantung sekarang metode yang digunakan apa gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Dek? Ada pertanyaan? Jadi intinya titrasi pengendapan itu adalah titrasi yang didasarkan pada terbentuknya endapan antara titran atau, standar atau bakunya dengan, titernya atau sampelnya. Ya, membutuhkan indikator yang mana nanti akan terbentuk endapan yang berwarna berbeda gitu, pada saat terjadi titik akhir titrasi. Ada yang bertanya? Saya lanjutkan dulu ya, nanti di akhir baru kita ada sesi diskusi. Nah, syarat dari titrasi pengendapan di sini adalah di mana bereaksi secara cepat dan sempurna. Nah, jadi bisa dilakukan titrasi pengendapan begitu ya, bila dia bereaksi secara cepat dan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil reaksinya itu mempunyai harga KSP yang kecil. Kenapa Bu harus menghasilkan, atau mempunyai harga KSP yang kecil gitu? Karena bila KSP-nya besar, KSP itu kan hasil kali kelarutan ya. Untuk bisa menghasilkan suatu endapan berarti kan kita harus melampaui nilai KSP. Bayangkan kalau KSP-nya besar, berarti kita butuh titran yang sangat banyak gitu. Sedangkan ingat buret itu maksimal volumenya sampai 50 mili saja. Kalau KSP-nya besar gitu ya, susah nanti untuk bisa melampaui KSP. Sehingga, butuh volume yang sangat banyak untuk, titrasi pengendapan. Yang mana untuk titrasi pengendapan ini ya, nggak bisa kita menggunakan misalkan buret 50 mili sudah habis, lanjut lagi dengan buret yang lain, itu nggak efisien gitu. Sehingga harus syaratnya itulah hasil reaksi mempunyai harga KSP yang kecil. Lalu yang ketiga adalah indikator yang sesuai untuk deteksi endpoint-nya. Nah, jadi harus ada, indikator gitu ya untuk mendeteksi endpoint-nya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini argentometri, di mana pereaksi yang digunakan adalah titrannya itulah berupa perak nitrat ya, perak nitrat yang, didasarkan pada terbentuknya endapan maka disebut dengan titrasi pengendapan. Jadi kalau saya buat di sini ada berupa Cl gitu ya, Cl ini merupakan sampelnya, sedangkan Ag ini adalah titrannya begitu ya, sehingga akan terbentuk dia, endapan, AgCl.
AgCl itu berupa endapan yang berwarna putih gitu. AgCl yaitu endapan yang berwarna putih. Yang mana nanti bila Cl ini sudah habis, maka Ag ini nanti kelebihan Ag sedikit saja ya, maka dia akan bereaksi dengan kromatnya tadi sebagai indikator. Terbentuklah dia perak kromat yaitu endapan yang berwarna merah gitu ya. Nah, tadi tidak hanya klorida saja yang bisa ditetapkan, tidak hanya berupa apa namanya, halogen, berupa sianida pun juga bisa bromat. Nah, bromat jadi klorida, ada bromat, ada fosfat, ada oksalat juga bisa ditetapkan dengan menggunakan argentometri. Ya, jadi titrasi pengendapan yang paling banyak dipakai adalah argentometri adalah yang memiliki hasil kali kelarutan yang kecil, intinya begitu. Ya, jadi kenapa sih menggunakan jadi kenapa sih argentometri itu hanya bisa untuk menetapkan kadar halogen? Karena hasil kali kelarutan garam perak halida ini adalah sangat kecil ya, KSP-nya kecil. Sehingga butuh sedikit untuk bisa melampaui KSP untuk bisa menghasilkan suatu reaksi endapan. Ya. Nah, ada beberapa metode pada metode argentometri, ada metode Mohr, ada metode Volhat, ada metode Fayand. Metode Mohr itu merupakan titrasi endapan langsung ya. Metode Mohr itu merupakan metode titrasi langsung. Jadi perak nitrat itu mentitrasi langsung sampelnya, itu metode Mohr namanya. Ya, titrasi langsung dia. Indikator yang digunakan adalah berupa kromat, CrO4 jadi kromat. Kalau metode Volhat itu metode titrasi kembali, ya, titrasi kembali. Ya, titrasi kembali atau titrasi tidak langsung gitu ya. Jadi nanti sampelnya itu ditambahkan dulu dengan perak nitrat yang berlebih begitu. Nanti kelebihan perak nitratnya itu dititrasi lagi dia dengan suatu titran yang lain yang mana nanti indikatornya itu berupa Fe ya, berupa ion Fe ya, Fe3+. Kalau cara Fayand, nah cara Fayand itu merupakan metode adsorpsi namanya. Ya, dia menggunakan indikatornya itu berupa indikator adsorpsi yaitu fluoresin. Nah, kemungkinan nanti di sini nggak bisa saya jelaskan semua begitu ya. Nanti akan saya lanjutkan pada saat kompleksometri, akan saya lanjutkan lagi nih argentometrinya gitu ya. Terkait dengan metode Fayand dan juga nanti kita akan melihat aplikasinya di beberapa farmakope. Nah, di farmakope itu ada penentuan kadar seperti misalkan infus NaCl gitu ya, menggunakan titrasi argentometri. Nanti kita akan coba diskusikan di situ. Kira-kira menggunakan metode apa sih di situ gitu ya? Argentometri yang jenis mana? Apakah Mohr, apakah Volhat, ataukah Fayand? Nanti akan saya jelaskan lagi lebih detail. Nah, sekarang saya mungkin sampai dengan metode Mohr dan Volhat saja. Fayandnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Untuk korma berapa kali pertemuan saya untuk metode titrimetri ini ya? Argentonya 1 kali pertemuan ya? Korma? Iya, untuk argentonya 1 kali saja, Ibu. Oke, minggu depan komplekso. Iya, Ibu. Minggu depannya lagi ada diskusi nggak? Masih ada lagi 1 pertemuan kalau nggak salah, Ibu. Pertemuannya dengan saya? Iya. Oke. Oke. Nanti 2 minggu lagi berarti karena diskusi nanti akan saya berikan penugasan, kalian melakukan presentasi, nanti kita diskusi. Nah, untuk minggu depan akan saya selesaikan bagaimana argento dan juga kompleksometri ya. Ini sekarang saya jelaskan dulu cara penghitungannya seperti apa. Ini tadi sudah ya. Nah, oke, nanti akan saya jelaskan penghitungannya di akhir. Sekarang prinsip dulu mengenai metode Mohr itu seperti apa. Metode Mohr atau metode langsung di mana halogen atau merupakan sampel itu langsung dititrasi dengan suatu perak nitrat ya. Dititrasi langsung dengan perak nitrat sehingga terbentuk dia endapan begitu ya. Namun perlu diperhatikan untuk metode Mohr atau metode langsung di mana suasana yang harus diperhatikan adalah
Harus dalam suasana netral atau sedikit alkali atau basa. Jadi pH-nya 6,5 sampai 9. Nggak boleh nanti dalam suasana asam. Kalau dalam suasana asam, maka titrasinya tidak akan bisa berlangsung dengan baik dan tidak akan terjadi titik akhir titrasi begitu. Jadi saya ingatkan metode MOR merupakan metode langsung yang mana dia langsung dititrasi sampelnya menggunakan perak nitrat dengan suasana sedikit alkali. Jadi netral sedikit alkali, yaitu 6,5 sampai dengan pH 9. Ya, tidak boleh terlalu kuat dan tidak boleh juga dia berupa asam gitu suasananya. Dia menggunakan indikator berupa kalium kromat. Jadi, pada saat terjadi titik ekivalen tadi kan di mana miligrek dari atau milimol perak nitrat itu sama dengan milimol dari satnya kan begitu. Sehingga nanti pada saat kelebihan sedikit saja perak nitrat, maka perak nitrat ini akan mentitrasi indikatornya. Ya, mentitrasi kromatnya. Terbentuklah dia berupa perak kromat yang endapannya berwarna merah. Jadi pada saat nanti kalian pertama mentitrasi membentuk endapan putih, oh berarti sampelnya itu masih bereaksi dengan titrannya, dengan perak nitrat. Tapi ketika sudah terjadi titik ekivalen, maka kelebihan sedikit saja perak akan mentitrasi indikatornya. Terbentuklah endapan yang berwarna merah. Nah, pada saat sudah terjadi endapan berwarna merah, maka di-stop, ya diakhiri titrasinya gitu. Dihitung berapa volume yang dibutuhkan untuk menghasilkan titik akhir titrasi. Ya, jadi penetapan titik akhir titrasi di mana terjadi perubahan warna endapan dari endapan pertama yang berwarna putih berubah menjadi endapan kedua yang berwarna merah. Ya, tapi untuk metode MOR ini hanya bisa digunakan untuk penetapan kadar klorida dan bromida saja, tidak menggunakan iodida ataupun tiosianida. Tadi sudah pada saat video tadi, kenapa kok tidak bisa? Karena iodida dan tiosianida ini kalau terbentuk di endapan, maka endapan itu akan mengabsorpsi, akan mengambil, akan menyerap kromatnya gitu. Sehingga kromatnya itu menjadi konsentrasinya menjadi lebih sedikit kromatnya karena sudah diserap oleh endapan perak iodida ataupun perak tiosianida tadi. Sehingga apa yang terjadi kalau misalkan dia diserap atau diambil atau diabsorpsi ion kromatnya? Otomatis indikatornya menjadi lebih sedikit konsentrasinya. Sehingga dia akan butuh lebih banyak lagi perak begitu untuk dia melampaui KSP dari perak kromatnya. Sehingga harusnya mungkin titik akhir titrasinya misalkan pada volume 10 mili gitu ya. Tapi pada saat 10 mili nggak akan terbentuk dia. Jadi pada saat dia 11 mili tidak akan terbentuk dia titik akhir karena dia butuh banyak perak lagi. Kenapa? Karena kromatnya menjadi lebih sedikit. Nah, saya belum ini ya belum menjelaskan mengenai tunggu sebentar. Saya share ulang lagi. Mana ini caranya ya? Tunggu sebentar. Mengenai hasil kali kelarutan ya. Hasil kali kelarutan di sini ada nggak ya? Hasil kali kelarutan itu adalah merupakan jadi misalkan ada hasil kali kelarutan atau dikatakan sebagai KSP ya. Jadi misalkan ada KSP ada namanya KSP. Ada KSP misalkan adalah berupa AgCl. Bagaimana KSP? Tunggu sebentar ya, ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Jadi KSP AgCl itu adalah merupakan hasil kali dari konsentrasi. Nah, hasil kali dari konsentrasi gini ya. Hasil kali dari konsentrasi Ag, ya,
Berapa konsentrasinya Ag? Dikalikan dengan konsentrasi Cl, itu namanya KSP, Dek. Jadi kenapa tadi pada saat titrasi pengendapan itu di mana KSP itu harus kecil begitu. Jadi karena jadi kan ini merupakan hasil, jadi KSP itu kan hasil kali kelautan konsentrasi Ag dengan Cl. Kalau KSP-nya besar ya, otomatis kita butuh banyak konsentrasi Ag misalkan untuk melampaui KSP AgCl gitu. Jadi karena KSP AgCl itu merupakan hasil kali dari konsentrasi berapa konsentrasi Ag dikalikan dengan Cl-nya. Itu ya. Ini merupakan KSP. Ya, jadi seperti itu perumusannya. Sehingga di sini ada tadi mana ini tadi ya? Nah, tadi saya jelaskan di sini, pada saat kenapa iodida dan tiosianida ini tidak bisa ditetapkan dengan menggunakan metode Mohr, karena kan tadi ceritanya saya gambarkan lagi nih. Nah, jadi misalkan ada buret ya, mudah-mudahan kalian bisa terbayang gitu ya, terbayang. Jadi misalkan ini adalah Erlenmeyer ya, Erlenmeyer. Di sini ada sampelnya berupa adalah iodida di sini. Nah, iodida. Lalu di sini ada buret. Ya, buret ini adalah, ini buret. Nah, ini adalah berupa AgNO3 nih di sini. Nah, jadi ini kan dia akan mentiter atau memberi Ag-nya kan masuk ke sini nih Ag. Ya, terbentuklah dia berupa endapan nanti. Pada saat kapan terbentuk endapan? Kan begitu. Pada saat ini akan terbentuk endapan pada saat konsentrasi Ag dan I ini melampaui KSP dari AgI ini. Terbentuklah dia endapan AgI. Ya, makanya KSP itu harus kecil itu. Agar kita butuh sedikit konsentrasi untuk bisa melampaui KSP. Apa yang terjadi kalau misalkan KSP besar? Jadi kita butuh banyak konsentrasi untuk bisa melampaui KSP, begitu. Jadi KSP ini harus kecil. Nah, tadi kalau dia terbentuk endapan AgI, maka dia akan mengabsorpsi tadi ya. Maka dia akan menarik, ya, akan mengikat gitu, akan mengikat kromat di sini. Apa yang terjadi kalau kromatnya diikat? Maka kromat yang misalkan di sini ada 3 milimol kromat, tapi karena ditarik tadi oleh kromat, ditarik kromatnya oleh perak, oleh endapan AgI ini, otomatis kromat yang bebas itu menjadi berkurang. Nah, misalkan dari 3 mol yang bebas menjadi di sini hanya 2 mol, 1 molnya udah diikat. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah kita butuh, jadi arusnya kan dengan 3 milimol itu kelebihan. Nah, misalkan sekarang Ag ini jadi I ini semuanya sudah bereaksi dengan Ag. Sehingga kelebihan sedikit saja Ag. Nah, Ag ini kan sudah nggak ada lagi berikatan dengan I. Kenapa? Ya karena I-nya sudah semua berikatan dengan Ag. Ya, sehingga Ag ini, perak ini akan mengikat indikator yang bebas. Tapi indikator yang bebas ini hanya ada 2 mol begitu. Sehingga dia butuh banyak Ag untuk bisa melampaui KSP dari perak kromat untuk membentuk endapan berwarna merah. Ingat, pokoknya kalau endapan itu akan terbentuk bila melampaui KSP. KSP itu bisa dilampaui ya bila konsentrasinya melebihi KSP kan begitu. Jika kalau misalkan kromatnya ini tadi berkurang, otomatis kita membutuhkan lebih banyak Ag gitu loh. Ya, mudah-mudahan terbayang sehingga jadinya rancu gitu ya, artinya volumenya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga tidak valid gitu penetapan kadarnya. Oke, begitu kira-kira sudah jam 8.20 menit, karena nanti akan ada kuliah lagi, akan saya lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya untuk argentometri ya. Begitu juga dengan saya harap yang ini kalian pelajari nanti soal-soalnya, ya. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan miligrek tadi? Jadi ingat, ada nanti kalian belajar, ada yang mungkin bisa atau tahu bagaimana hubungan antara molaritas dengan normalitas
Jadi kan nanti kayak begini prinsipnya ya. Jadi kan ada tadi, titran. Jadi di sini ada titran atau baku. Titran ini kita sudah tahu. Nah, titran atau baku tadi, kalau dia perak nitrat itu merupakan baku sekunder. Karena dia baku sekunder, maka dia harus dibakukan dengan baku primer, gitu. Kenapa, Bu? Karena kalau baku sekunder ini dia bersifat higroskopis ya, dia kemurniannya rendah gitu. Kalau misalkan kita membuat perak nitrat, dengan konsentrasi misalkan 0,1 normal, nah 0,1 normal, ini belum tentu nanti kalau berdasarkan hitungan kita udah bikin nih 0,1 normal, tapi belum tentu. Yang sebenarnya yang kita buat itu belum tentu 0,1 normal. Sehingga ini harus dibakukan dengan baku primer gitu, karena perak nitrat itu adalah baku sekunder. Kita bakukan, namanya adalah standarisasi. Ya, dilakukan standarisasi dulu nih pembakuan, karena ini merupakan baku sekunder ini, titrannya berupa baku sekunder. Ya, jadi perak nitrat itu merupakan baku sekunder. Ya, jadi dibakukan. Mungkin saja setelah pembakuan dia nggak 0,1 N, mungkin aja menjadi 0,99 gitu misalnya. Ya, ini dibakukan. Nah, kita kan sudah tahu nih konsentrasinya ya berupa 0,99 normal. Lalu kita tahu volume gitu. Nah, volume dikalikan dengan normalitas itu yang disebut dengan miligreg. Jadi pada saat terjadi titik ekivalen, maka ada peristiwa stoikiometri di situ. Sehingga miligreg dari baku atau titran itu sama dengan miligreg sampel. Gitu. Miligreg apabila ekivalensinya sama, jadi miligreg bila dibagi dengan ekivalensi, ya, maka disebut dengan milimol gitu. Jadi didapatkanlah nanti milimol milimol dari baku itu atau standar itu sama dengan milimol sampel gitu. Oh, jadi, berapa milimol bakunya yang didapat? Misalkan berapa? 5 milimol. Oh, berarti 5 milimol juga, sampelnya. Sehingga nanti tinggal dikalikan dengan BM, dapatlah berupa berat dari sampel. Begitu kira-kira. Jadi nanti kalian coba cek lagi hubungan antar normalitas dengan molaritas. Normalitas itu adalah, normalitas itulah ekivalensi dikalikan dengan molaritas. Ya, dikalikan dengan molaritas. Sehingga nanti akan ada rumus. Kalau saya bikin lagi, makanya nanti kalian bikin, untuk yang titrasi itu, di mana, untuk mengetahui tadi kan normalitas itu kan sama dengan ekivalensi ya, dikalikan dengan molaritas. Kan begitu? Nah, jadi ada nanti miligreg. Miligreg baku gitu ya, miligreg baku. Ya, itu sama dengan miligreg sampel. Ya, kita kan nggak tahu nih sampelnya berapa. Kita nggak tahu sampelnya berapa. Nah, miligreg baku itu caranya gimana? Normalitasnya berapa dikalikan dengan volume. Volume titrannya tadi ya sewaktu terjadi titik akhir. Kan volume titran titik akhir itu kan menandakan sekian juga volume yang ada pada sampel. Jadi volume sampelnya juga sekian gitu. Jadi, inilah titik stoikiometris, ini dapat miligreg. Ya, kalau misalkan pakai molaritas boleh nggak, Bu? Boleh. Bila ekivalensinya 1 ya kalau misalkan E-nya 1 ya berarti normalitas itu sama dengan molaritas, kan begitu. Sehingga N itu sama dengan M bila ekivalensinya 1. Sehingga biasanya kita bisa bikin begini, M1 dikali dengan V1 ya, sama dengan M2 dikalikan dengan V2. Kan begitu biasanya. Di mana M1 kali V1 kan molaritas bila dikalikan dengan volume kan sama dengan milimol, bila volumenya itu dalam satuan mililiter. Ya, jadi ini milimol. Nah, ini berarti milimol titran itu sama dengan milimol sampel gitu.
sama dengan milimol sampel. Sehingga kita tahu nih milimol sampel berapa, tinggal dikalikan dengan BM dari sampel. Dapatlah berupa massa dari sampel. Oke. Ya, jadi milimol ini bila dikalikan nanti dengan BM, maka dapatlah berupa massa sampel. Begitu kira-kira? Ada bayangan kalian? Semoga ada ya. Jadi masih ada sisa waktu 4 menit. Saya coba tanya dulu, saya mau lihat apakah kalian sudah paham. Jadi kita baru sampai pada metode Moore, itu merupakan metode langsung. Ya, jadi ciri-cirinya metode Moore ini adalah dia dititrasi langsung sampelnya dengan menggunakan perak nitrat, di mana dalam suasana sedikit basah atau netral dengan indikatornya adalah berupa kalium kromat, begitu ya. Di mana untuk metode Moore hanya bisa digunakan untuk penetapan kadar halogen berupa klorida dan bromida. Iodida dan tiosianida tidak bisa. Kenapa? Karena endapan perak iodida dan endapan perak tiosianida itu bisa mengabsorpsi kromat. Sehingga kromat menjadi lebih sedikit konsentrasinya. Sehingga akan membutuhkan lebih banyak perak begitu. Sehingga ini akan merancukan titik akhir titrasi. Jadi artinya tidak valid dia nanti titik akhir titrasinya. Sehingga untuk penetapan atau penentuan iodida dan juga perak dan juga tiosianida tidak bisa dengan menggunakan metode langsung atau metode Moore, tapi menggunakan metode yang lain begitu. Begitu kira-kira PPT saya sudah share tadi ke Kormanya, nanti bisa dibaca lagi begitu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan kompleksometri. Oke, baik. Saya coba tanya Krisna. Wah, siapa nih? NIM 2009 hadir? Krisna. Halo? Krisna Wahyu Nugraha? Halo? Krisna Wahyu Nugraha ada? Baru mau berakhir tidak ada ya. Tapi ini masih online di sini. Loh Putu, Niloh Putu. Siapa ini? NIM 2010. Ibu. Oke, Niloh Putu Putri Dewi. Ini Krisna Wahyu enggak ada ya? Saya catat dulu ini. Tidak ada, jadi masuk di perkuliahan tapi tidak, saya minta open mic, tidak open mic. Oke, coba silakan Niloh Putu Putri Dewi. Panggilanmu siapa, Dek? Panggilannya siapa, Dek? Putri Dewi, Ibu. Oke, Putri Dewi. Bisa, dijelaskan tadi kenapa, iodida atau tiosianida itu nggak bisa dia ditetapkan dengan menggunakan metode langsung? Silakan Putri. Waktunya 1 menit. Ayo. Putri Dewi? Mudah-mudahan minggu depan bisa kita secara offline ya, biar enak kuliahnya. Atau siapa yang bisa menjawab? Ini waktunya sudah hampir habis. Bisa menjawab, Ibu. Ya, silakan Ibu, Yunia. NIM 2, Bu. Ini Yunia. perkenalkan, nama saya Nikademia Pratiwi NIM 3. Jadi sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, kenapa iodida dan tiosianat itu tidak bisa menggunakan metode langsung, itu karena iodida dan tiosianat itu dapat mengabsorpsi daripada indikator kalium kromatnya, Bu. Sehingga sehingga perak yang dibutuhkan itu akan semakin banyak dan akan membuat titik akhirnya itu menjadi rancu, Bu, seperti itu. Oke. Kenapa dia membutuhkan perak yang lebih banyak? Untuk bisa melampaui apa, Dek? Untuk bisa melampaui KSP-nya, Ibu. KSP dari? KSP dari AgNO3-nya, Bu. KSP dari apa? Ayo. Dia nanti akan terbentuk endapan apa nih kalau misalkan sudah terjadi titik akhir, kan, perak jadi kalau misalkan sudah terjadi titik akhir, maka perak itu akan mentitrasi atau berikatan dengan siapa? Dengan indikatornya. Ya, berarti dia membentuk endapan apa namanya Yunia? Kan, misalnya nih Ag dengan I, di mana I-nya itu sudah ya armida arsia tadi NIM 02.
Ya, jadi, kalau dia perak kromatnya kalau misalkan iodidanya sudah habis, otomatis kan nanti kelebihan perak itu akan berikatan dengan indikatornya, kan begitu ya? Indikatornya berupa kromat, terbentuklah dia perak kromat. Nah, dia akan terbentuk endapan perak kromat bila dia melampaui KSP dari perak kromat, begitu. Karena dia bisa melampaui perak kromat, otomatis terbentuklah endapan. Tapi karena tadi kromatnya tadi, berkurang, otomatis dibutuhkan lebih banyak perak, gitu. Untuk apa? Untuk bisa melampaui hasil kali kelarutan dari perak kromat. Paham Yunia? Oke, sudah paham, Bu. Ya, Jadi, untuk melampaui KSP dari perak kromatnya, Bu, sehingga akan bisa terbentuk endapan seperti itu ya, Bu. ya, endapannya berwarna apa, Yunia? Berwarna putih, Bu. Iya. Oh, salah lagi. Merah, merah. Iya, perak Merah. kromat itu berwarna merah. Kalau di awal sebelum titik akhir warnanya apa? Ini saya mau catatnya, udah banyak ada chatting-an ya, chat-chatan. Kalau Ayo. sebelum titik akhir itu berwarna putih, Bu. Setelah titik akhir itu Iya. menunjukkan warna merah, Bu. Iya betul, jadi seperti itu ya. Oke, saya tanya lagi sekarang NIM 02 tadi, ada siapa teh? Armida Arsya. Bagaimana hubungan antar normalitas dengan molaritas? Saya minta lagi sedikit waktu. Bagaimana hubungan antar normalitas dengan molaritas? Nanti saya catat ya di sini ya yang sudah ngechat. Oke, mengganti device. Bukan. Arsya bisa open mic? NIM 02. Atau siapa yang bisa memberikan komentarnya? Apa hubungan antara normalitas dengan molaritas? Halo Ibu. Ya, Bisa, silakan Ibu. Asya. Ya Ibu, Ya, seingat silakan saya yang itu cowok nantinya boleh ngetik di sini yang cowok tadi yang izin. Ya, silakan Asya. seingat saya tadi hubungan normalitas dengan molaritas kan nantinya normalitas itu sama dengan molaritas jika dikalikan grek dibagi mol. Mm-mm. Gitu, Ibu. Jadi normalitas itu adalah valensi ya, ekivalennya dikalikan dengan molarnya gitu ya. Sehingga kalau ditanya molar itu kan ada normalitas dibagi dengan ekivalensi. Bila ekivalensinya 1, maka normalitas itu sama dengan molaritas gitu ya. Oke, ini sudah ada juga Yayan yang jawab, ada Sindu yang menjawab. Banyak ya sudah menjawab ya lewat chat. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita tadi diskusikan bisa dipahami dan mohon nanti dipelajari lagi ya, biar lebih, bisa nanti, untuk mempelajari lebih mendalam lagi untuk metode yang lain jadi lebih, bisa dimengerti. Nanti mudah-mudahan bisa kita secara offline sehingga nanti, bisa kita tatap muka dan bisa menjadi lebih efektif untuk diskusinya. Silakan nanti dijawab, untuk latihan soalnya. Nanti juga bisa didiskusikan, di minggu berikutnya, ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih, mohon maaf bila ada, salah kata. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga minggu depan kita bisa bertemu secara offline. Terima kasih. Silakan end meeting silakan di-live, karena saya masih mencatat dulu chat ini untuk keaktifannya. Terima kasih, sampai jumpa.